Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal tes kompetensi teknis P3K tahun 2024 dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat, serta memiliki deretan hanging folder di dalam lacinya, merupakan ciri salah satu peralatan kearsipan, yaitu titik-titik. A. Filing cabinet. B. Order. C. Hanging folder. D. Rotary filling system. E. Odd slip. Dan jawabannya adalah A. Filing cabinet. Lemari arsip yang disebut dalam deskripsi memiliki beberapa laci yang disusun secara bertingkat dan dilengkapi dengan hanging folder di dalam setiap lacinya. Ciri-ciri ini adalah karakteristik utama dari filing cabinet. Baiklah kawan-kawan, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server. B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. C. Menghubungi penyedia layanan internet. D. Memperbaharui perangkat lunak server. Atau E. Memeriksa kabel jaringan. Seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? Dan jawabannya adalah B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server adalah langkah yang paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab server jaringan yang lambat. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali. B. Mengganti perangkat keras. C. Melakukan backup data. D. Memverifikasi sumber data. Atau E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Memverifikasi sumber data. Pembahasannya, memverifikasi sumber data adalah langkah yang paling penting untuk memastikan keakuratan data. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang pengadministrasi perkantoran harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. D. Menghubungi penyedia listrik. Atau E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Menggunakan generator cadangan. Menggunakan generator cadangan adalah langkah yang paling tepat untuk operasi tetap berjalan selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang pengadministrasi perkantoran untuk meminimalkan dampak pada operasi? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. D. Menunggu sistem kembali normal. E. Menghubungi pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah
C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan adalah langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak pada operasi saat sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Baiklah kawan-kawan, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snell Hector atau owner dalam proses dokumen disebut A. Perforator, B. Stapler, C. Remover, D. Staples, E. Stempel. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah A. Perforator. Alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snell Hector atau owner disebut perforator. Baiklah kawan-kawan, kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah titik-titik. A. Kartu kendali dan daftar pengendali, B. Lembar pengantar dan lembar disposisi, C. Buku agenda dan buku ekspedisi, D. Filing kabinet dan folder, E. Perforator, stapler, dan stempel atau cap. Dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah titik-titik. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Perforator, stapler, dan stempel. Peralatan kantor seperti perforator, alat untuk melubangi kertas, stapler, alat untuk menjepit kertas, dan stempel cap adalah beberapa alat yang digunakan dalam memproses dokumen di kantor. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filing sistem subjek, maka dapat dicari dalam laci titik-titik. A. Personalia, B. Training, C. Latihan training, D. Pendidikan, E. Kepegawaian. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Training. Filing system subjek adalah cara pengarsipan yang mengelompokkan dokumen berdasarkan topik dan subjek tertentu. Jadi, jika Anda ingin mencari kembali dokumen tentang latihan training, Anda akan mencarinya dalam laci yang berhubungan dengan subjek training. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan titik-titik. A. Pustaka, B. Clipping, C. Binding atau penjilid, D. Pembuatan buku, E. Pengarsipan. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Binding atau penjilid. Pembahasannya, kegiatan binding atau penjilitan mengacu pada proses menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan cara menjahit atau menempelkan lem pada tepi kertas dan melapisi dengan sampul. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga agar dokumen tersebut terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan tidak mudah hilang. Kemudian soal yang ke-10. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan
sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus, maka langkah penanganan surat yang tepat adalah titik-titik. A. Surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat yang terkait. B. Surat ditangani oleh pejabat tertentu dulu sampai selesai, baru ditangani pejabat lain. C. Surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian. D. Surat dikumpulkan untuk membalas bersama-sama. Atau E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Pembahasannya, ketika sebuah surat berisi masalah yang harus diselesaikan secepat mungkin oleh beberapa pejabat, langkah yang tepat adalah untuk menentukan pejabat yang paling berkompeten dan berwenang untuk menangani masalah tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang ke-11. Seorang pengadministrasi perkantoran perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Kinerja CPU. B. Ketersediaan memori. C. Kondisi jaringan. D. Respon aplikasi. Atau E. Kompatibilitas perangkat lunak. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Kompatibilitas perangkat lunak. Pembahasannya, kompatibilitas perangkat lunak adalah hal yang paling penting untuk diperiksa terlebih dahulu setelah pembaharuan perangkat lunak besar. Sebab, pembaharuan perangkat lunak besar dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada atau perangkat keras yang digunakan. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran mendeteksi adanya malware dalam sistem operasional. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Menghapus file terinfeksi. B. Menjalankan scan antivirus. C. Mematikan sistem. D. Menghubungi tim keamanan. E. Membuat laporan insiden. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah B. Menjalankan scan antivirus. Pembahasannya, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menjalankan scan antivirus untuk mendeteksi dan mengidentifikasi malware yang ada dalam sistem operasional. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran perlu mengatur ulang jaringan setelah terjadi perubahan topologi. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengkonfigurasi ulang switch. B. Menghubungkan perangkat baru. C. Memeriksa kecepatan jaringan. D. Menginformasikan kepada pengguna. Atau E. Menguji konektivitas. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 ini adalah A. Mengkonfigurasi ulang switch. Pembahasannya, mengkonfigurasi ulang switch merupakan langkah yang sebaiknya dilakukan setelah terjadi perubahan topologi jaringan. Dengan mengkonfigurasi ulang switch, Anda dapat memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan benar dan bahwa semua perangkat terhubung sesuai dengan topologi yang baru. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya.
Saat seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa biaya operasional melebihi anggaran, langkah yang harus diambil adalah A. Mengabaikan karena sudah terjadi. B. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. C. Mengurangi kualitas bahan baku untuk menghemat biaya. D. Mengurangi jumlah tenaga kerja. Atau E. Meningkatkan harga jual produk. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal berikut ini adalah B. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. Pembahasannya, melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya adalah langkah yang tepat untuk diambil saat biaya operasional melebihi anggaran. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pengawasan operasional, seorang pengadministrasi perkantoran menemukan adanya penurunan efisiensi kerja karyawan. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengganti seluruh karyawan dengan yang baru. B. Memberikan insentif tambahan untuk meningkatkan semangat kerja. C. Menambah jam kerja. D. Mengurangi beban kerja karyawan. Atau E. Melakukan evaluasi dan pelatihan ulang. Jawaban yang paling tepat adalah E. Melakukan evaluasi dan pelatihan ulang. Pembahasannya, melakukan evaluasi dan pelatihan ulang adalah langkah yang paling tepat atau paling sesuai untuk mengatasi penurunan efisiensi kerja karyawan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa ada mesin yang berpotensi di bawah kapasitas optimal. Langkah yang harus diambil adalah A. Menghentikan operasional mesin. B. Menggantinya dengan mesin baru. C. Mengurangi beban kerja pada mesin tersebut. D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. E. Mengabaikannya karena masih beroperasi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 ini adalah D. Mengabaikannya karena masih beroperasi. Pembahasannya, melakukan perawatan dan kalibrasi mesin adalah langkah yang sebaiknya diambil saat seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa mesin beroperasi di bawah kapasitas optimal. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dalam pengawasan operasional, seorang pengadministrasi perkantoran menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Langkah yang paling tepat adalah A. Mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. B. Memotong prosedur pelaporan untuk mempercepat waktu. C. Menambah staf untuk membantu proses pelaporan. D. Menghentikan pelaporan sementara. Atau E. Mengubah format laporan menjadi lebih sederhana. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 ini adalah A. Mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. Pembahasannya, mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan adalah langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah waktu yang terlalu lama dalam proses pelaporan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran menerima keluhan pelanggan mengenai ketidakmampuan untuk mengakses layanan online selama jam sibuk. Langkah pertama yang paling tepat yang harus diambil oleh seorang pengadministrasi perkantoran tersebut adalah A. Mengabaikan keluhan dan melanjutkan pekerjaan lain.
B. Langsung menghubungi tim teknis untuk segera memperbaiki masalah. C. Memberikan diskon kepada pelanggan sebagai kompensasi. D. Menyampaikan kepada manajer untuk keputusan lebih lanjut. E. Mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 ini adalah E. Mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Pembahasannya, mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan adalah langkah yang paling tepat yang harus diambil oleh seorang pengadministrasi perkantoran saat menerima keluhan pelanggan mengenai ketidakmampuan untuk mengakses layanan online selama jam sibuk. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud the communication is in tune dalam komunikasi efektif? A. Pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. B. Sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. C. Kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. D. Tercapainya tujuan si pengirim pesan. Atau E. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai dengan keinginan sang komunikator. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 ini adalah C. Kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Dan pembahasannya adalah berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya the communication in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Baiklah kawan-kawan, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana agar tercipta komunikasi efektif? A. Bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator dapat menimbulkan dampak atau efek tertentu kepada komunikan? B. Komunikator harus terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri, bertanya pada diri sendiri, bertanya pada diri sendiri untuk dijawab oleh diri sendiri. C. Cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan. D. Komunikator hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung tujuan komunikan saja. E. Komunikan diharapkan menganalisis sendiri atas pesan. Bagaimana agar tercipta komunikasi efektif? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 ini adalah C. Cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan. Pembahasannya, agar komunikasi dapat efektif, maka cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan maupun keadaan di lingkungan sosial yang bersangkutan.